Saat warga bangsa saya, satu suku dengan saya, menangis, masa saya diam sih, Bram? Saya bisa saja pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu, tetapi tidak bisa. Makanya prinsip saya adalah, berbagi itu indah. Saya percaya tidak akan membuat saya kere dan miskin, Bram. Masih amin-aminan, Bram. Masih tukol-tukolan. Nah, kan itu. Ngaca dulu kau. Sebelum kau kritik dan berteori, apa yang telah kau lakukan. Jadi kalau kau mau bicara, Pak Syukur mau jadi gubernur nggak? Makanya kalau misalnya kamu tanya ke saya, kenapa yang lain tidak melakukan itu? Ya mungkin sudah ada yang melakukan itu, tetapi yang tidak melakukan mudah-mudahan dengan apa yang kamu buat ini banyak didengar orang. Beliau-beliau itu terpanggil karena saya tahu mereka lebih hebat dari saya, mereka lebih kaya dari saya, mereka lebih terberkati dari saya. 20 orang aja terpanggil melakukan seperti yang saya lakukan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang menangis, Bram. Saya berharap di situasi seperti ini, kita jangan hanya mengandalkan pemerintah. Makanya tadi kamu katakan tuh, ini merinding saya. Tidak ada gunanya sekarang kita berteori. Tidak ada gunanya kita mengeluarkan ide-ide besar sekarang. Tapi satu pun tidak kita kerjakan. Tidak ada gunanya kita mengkoreksi orang lain. Tidak ada gunanya kita mengkritik siapapun. Saya selalu prinsipnya sekarang ini adalah, ngaca dulu kau. Sebelum kau kritik dan berteori, apa yang telah kau lakukan. Itu yang saya ingin didengar oleh sahabat-sahabat saya, teman-teman saya. Berbagi itu tidak membuat kita kere dan miskin. Tidak sekali sebetulnya Pak Syukur ini inisiator gerakan tokoh-tokoh Batak bersatu padu. Pertanyaan publik pasti akan menarik nih. Jangan-jangan nih Pak Syukur ini adalah tokoh Batak yang kelak juga bisa menjadi pemimpin di Sumatera Utara. Ada cita-cita seperti itu nggak sebetulnya? Seandainya saya punya mimpi seperti itu, mungkin saya punya kesempatan 2 tahun yang lewat, tapi saya tidak ingin. Bagi saya sekarang ini begini, Bram. Saya tidak ingin gubernur. Seandainya saya ingin gubernur, mungkin 2 tahun yang lewat saya sudah punya kesempatan itu. Murni itu adalah kemanusiaan. Bagi saya sekarang ini, Bram, yang saya dapatkan, yang Tuhan berikan kepada saya jauh lebih daripada apapun yang pernah saya impikan. Jadi saya tidak punya mimpi-mimpi besar lagi. Karena apa yang saya impikan saya telah dapatkan. Jadi kalau kau mau bicara, Pak Syukur mau jadi gubernur nggak? Masih banyak orang yang jauh lebih baik dari saya untuk menjadi gubernur. Apa yang mungkin diharapkan pemimpin Sumut untuk menciptakan yang dicita-citakan oleh Pak Syukur? Siapapun yang menjadi gubernur, tentu dengan cara saya juga melakukan berbagai cara kepada gubernur kita sekarang untuk melakukan komunikasi biarpun itu secara tidak langsung. Tentu bagaimana membangun Sumatera Utara. Potensi Sumatera Utara itu sangat luar biasa sekali. Tetapi yang pertama dulu, kita tidak bisa membangun, kita tidak bisa berbicara pembangunan atau apapun kalau kita tidak bisa menyelesaikan sektarian. Maka Sumatera Utara itu dari dulu sangat Indonesia. Itu dulu. Maka siapapun pemimpin di sana, pastikan dulu bahwa intoleran selesai di Sumatera Utara. Itu harus dihadapi seorang pemimpin dengan keras. Bahwa di sana apapun suku, agama itu sama saja. Tidak bisa kita membangun kalau kita masih bicara kelompok. Kalau kita masih berbicara tentang jabatan dan macam-macam karena suku dan agama, itu tidak akan bisa membangun. Saya berharap Gubernur Sumatera Utara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Bahwa untuk membangun Sumatera Utara yang pertama adalah berada di semua sisi, berada di tengah. Jadi kita tidak bisa bicara mayoritas-minoritas, kita tidak bisa bicara tentang keyakinan A, B, C, D, E. Tetapi kita bicara Sumatera Utara, rakyat Sumatera Utara. Yang kedua, Sumatera Utara itu juga kan kita bisa langsung bagi 3 bagian besar. Basis pertanian, basis perkebunan, dan basis nelayan. Nah itu tinggal gampang sekali itu. Bangun industri pertanian di basis pertanian. Terus kemudian jaga menjadi income untuk basis-basis perkebunan. Bangun basis perikanan di basis nelayan. Nah, dengan cara seperti itu, ya saya yakin ya tidak sulit membangun itu. Koordinasi dengan seluruh kepala daerah, tinggal dipanggil saja kepala daerah. Apa yang kau butuhkan, bagaimana masalahmu. Dari situ kan nanti baru disupport oleh anggaran provinsi. Bareng-bareng ngerjain, ayo kita bagi 2 ya. Nah itu kan gampang. Ini kan masalah komunikasi, Bram. Nah, tetapi kan komunikasi bisa terbuka kalau hati sudah sama-sama enak gitu loh. Misalnya contoh tentang penanganan bantuan ini ya, kalau saya berada di situ ya langsung saya minta aja dari RT RW. Saya perintah kabupaten, kota, saya perintah melalui RT RW siapa rakyatmu yang sudah terpapar, tidak bisa makan lagi, kehilangan pekerjaan yang bekerja hari-hari, suruh di rumah, kita pastikan dia makan. Bikin datanya, baru kemudian langsung berapa dari negara, berapa dari provinsi, berapa dari kabupaten kota, bagi 3 ya, enak nggak?
Sebenarnya kan tidak sulit memastikan rakyat kita itu bisa makan semua. Tetapi jangan dibantu dong, orang yang masih pegawai dibantu. Pegawai sipil dibantu dapat sembako. Ya itu namanya keterlaluan. Ya langsung dibikin aja punishment sosial. Kalau ada mobilnya satu tapi masih tetap mengharapkan sembako, punishment sosial aja. Nah, nggak tahu diri gitu loh. Ketawain sama rakyatnya kan tinggal gitu aja. Kita kan membangun branding saja ini. Sebenarnya mengendalikan itu kan harus tahu persoalan hulu hilirnya. Sehingga kita bisa melakukan tindakan. Kira-kira apa sih sebetulnya yang dicari dari Pak Syukur dengan apa yang udah dimiliki saat ini? DPR 3 periode, Ketua DPP PDI Perjuangan, Ketua Persatuan Artis Batak, apalagi? Bagaimana saya bisa bicara membangun budaya kepada orang? Ya omong kosong dong, sementara saya tidak mencintai budaya saya. Maka saya harus tunjukkan. Saya bangga menjadi orang Batak. Saya bangga dengan budaya Batak. Saya bangga menjadi Indonesia. Saya tidak bisa hanya mengucap, saya bangga dengan lagu-lagu Batak, tetapi saya tidak blended dengan budaya Batak, Bram. Itu namanya omdo, Bram. Jadi harus masuk kita ke dalam, harus ikut kita berpartisipasi, membangun bersama-sama, bertumbuh berkembang bersama-sama. Nah itu tujuannya, makanya nothing tulus, Bram. Saya nikmati, karena memang tidak ada urusan untung rugi, pencitraan, biar jadi jabatan saya nanti begini. Nah bagi saya hanya sederhana saja, saya bangga menjadi orang Batak, saya bangga budaya Batak, saya harus berada bersama-sama dengan seniman-seniman Batak. Merasakan apa yang mereka rasakan, bekerja bersama-sama mereka, membantu mereka, memberikan spirit kepada mereka, agar mereka mengeluarkan karya-karya yang bisa kita banggakan semua sebagai orang Batak. Nah, kalau misalnya setiap suku begitu kan nanti kita tidak perlu kehilangan budaya Indonesia. Maka sebenarnya kalau budaya itu dikembangkan di setiap suku ini ya maka intoleran itu tidak ada, Bram. Itu adalah kekayaan yang memang harus dilestarikan ya? Ya harus dilestarikan. Enak sekali tuh main gitar, nyanyi-nyanyi kayak audisi antara aku di borong-borong dulu. Itu enak. Itu mahal harganya, Bram. Mahal sekali tuh harganya, main gitar sama seniman-seniman sambil nyanyi-nyanyi, kita bebas. Mereka tidak melihat saya sebagai anggota DPR, mereka tidak melihat saya sebagai pejabat, mereka melihat saya sebagai orang Batak. Nah, itu indah sekali. Ya, artinya kan ada beberapa juga saya ciptakan. Satu itu yang Dosni Roha, saya pikir juga sudah viral ya, Dosni Roha itu. Oh iya, itu lagu tentang persatuan ya itu ya? Ya, itulah ideologi saya, itulah cara saya melihat hubungan antar sesama manusia. Kalau kita satu hati, satu pikiran, satu tujuan, tanpa ada hidden agenda, maka segala beban itu gampang sekali kita hadapi. Itu kayaknya lagu yang penting, yang diulang-ulang itu zaman COVID sekarang ini. Dosni Roha dalam menghadapi COVID-19. Saling mendoakan, kan gitu. Masih amin-aminan, Bram. Masih tukol-tukolan. Nah, kan itu. Nah, itulah yang saya kerjakan hari ini. Jadi saya tidak bisa menciptakan lagu seperti itu, tapi jiwa saya tidak seperti itu. Tidak ada gunanya teori dan macam-macam. Yang ada sekarang ini adalah kita bersatu padu. Melakukan hal-hal kecil sekecil apapun. Lakukan yang bisa dilakukan. Membantu warga, siapa yang bisa membantu. 1 kilogram yang bisa kau berikan ke satu keluarga, lakukan. Apapun yang bisa kau sumbangkan kepada keluarga lain, lakukan. Maka jika seperti itu, saya pikir bangsa ini saling membantu, saling bergotong royong. Maka kita tidak takut apapun. Badai pasti berlalu.